Generasi Z adalah kelompok yang menarik dalam panorama generasi saat ini. Mereka adalah kelompok yang lahir antara pertengahan 1997-an hingga pertengahan 2017-an. Seperti generasi sebelumnya, Gen Z juga memiliki keunikan dan karakteristik yang membedakannya. Dari generasi sebelumnya, Gen Z adalah generasi pertama yang tumbuh besar dalam era digital yang matang. Mereka dibesarkan dengan smartphone, oleh karena itu, dan media sosial. Kemampuan mereka dalam mengadaptasi dan memanfaatkan teknologi adalah luar biasa. Mereka sangat terhubung secara online secara mereka pelaku utama dalam fenomena media sosial dan mempengaruhi tren di berbagai platform. Gen Z juga dikenal sebagai generasi yang memiliki kesadaran sosial yang tinggi. Mereka sering terlibat dalam isu-isu sosial seperti perubahan iklim, kesetaraan gender, HLBT, dan masalah lainnya. Mereka tidak hanya membagikan informasi di media sosial, tetapi juga aktif terlibat dalam protes dan kampanye sosial. Generasi Z cenderung lebih toleran dan menerima perbedaan dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Doro Wismadeli dengan NIM 2223-27053. Baiklah, di sini saya dari Prodi Tadris IPS kelas 3C. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang menjelaskan makna generasi Z. Pengertian generasi Z. Generasi Z adalah generasi yang lahir dalam rentang tahun 1997 sampai dengan tahun 2012. Generasi Z adalah generasi setelah generasi milenial. Generasi ini merupakan generasi peralihan generasi milenial dengan teknologi yang semakin berkembang. Beberapa di antaranya merupakan keturunan dan generasi X dan milenial. Jumlah generasi Z mencapai 75,49 juta jiwa atau setara dengan 27,94% dari total seluruh populasi penduduk di Indonesia. Sementara itu, jumlah penduduk paling dominan berasal dari generasi milenial sebanyak 69,38 juta jiwa penduduk atau sebesar 28,87%. Fenomena yang terjadi pada masa remaja yaitu perbuatan anak remaja usia belasan tahun yang berlangsungan dengan ketertiban umum, yakni nilai dari norma yang diakui masyarakat. Perbuatan tersebut bisa ditunjukkan kepada orang tua lain, binatang, atau barang yang bisa menimbulkan bahaya atau kerugian bagi pihak lain. Upaya membangun remaja generasi Z yang berkualitas dengan menjadi agen perubahan dalam generasi Z dalam berperan penting dalam menjaga dan memperkuat budaya. Hal ini penting karena budaya daerah memiliki nilai dan warisan yang tak ternilai dan merupakan bagian integrasi dari identitas dan sejarah Nusantara. Generasi Z memiliki pemahaman yang mendalam tentang internet, media sosial, dan teknologi terkini. Menyebutkan remaja berprestasi, bidang kebudayaan memperkenalkan pakaian batik dan pakaian daerah. Contohnya, turut serta dalam kegiatan seni daerah sekitar, menggunakan produk daerah, memahami dan mempelajari budaya daerah sendiri. Bidang ilmu pengetahuan, kemampuan mengelola emosional dan mencapai gaya hidup sehat, melengkapi kekurangan dari karakteristik generasi sebelumnya melalui keterampilan yang inovatif. Contohnya, adaptasi teknologi, kepedulian sosial yang tinggi, berpandangan positif. Bidang teknologi memperkuat kemampuan untuk berpikir kreatif, bersikap kritis, mampu menyelesaikan akses teknologi dan digitalisasi. Contohnya, daya untuk berkuasai profesional dan industri dan kekuatan penyimpangan bisa menjalankan audiens. Berbagai macam kenakalan remaja. Yang pertama, bohong untuk tujuan menipu. Yang kedua, bergaul dengan teman yang membawa pengaruh buruk. Yang ketiga, kabur atau pergi begitu saja dari rumah tanpa izin orang tua. Yang keempat, bolos sekolah. Contohnya tawuran, narkoba, penganiayaan teman, balap liar, dan perjudian. Faktor kenakalan remaja. 1. Krisis identitas. Kedua, kontrol diri dengan mempertimbangkan tingkat kecerdasan dan psikologis yang sama dengan anak-anak. Para remaja masih sangat rentan akan kontrol diri. Yang ketiga, lingkungan keluarga. Yang keempat, lingkungan pertemanan. Demikian, terima kasih. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.